Bagaimana kabar ibu semuanya siang hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Ya, terima kasih atas kehadiran ibu semuanya. Ya, yang kami hormati Ibu Siti Khotijah selaku Kepala Sekolah TK Harapan Bangsa, yang kami banggakan Ibu Novita Sari, ya, Guru TKA, dan ibu-ibu paguyuban, pengurus paguyuban TK Harapan Bangsa yang berbahagia. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan KBS, ya, atau komunitas belajar di sekolah. Nah, dalam ini saya Luciana Edianti ingin menyampaikan program yang saya rancang kemarin, yakni dalam rangka memenuhi tugas PKG PJOK. Apa PKG PJOK itu? Yaitu program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya agak di bawah ibu ini, saya Oke, sebelum saya menyampaikan program ini, Ibu, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan KBS pada siang ini, kita awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa membawa energi yang positif kepada kita semuanya, memberikan semangat pada kita semuanya untuk sama-sama kita berkolaborasi menumbuhkan semangat bersama, ya, untuk mewujudkan program yang berpihak pada murid, ya. Di sini saya akan menyampaikan program yang saya buat dengan judul ini, Bu, ya, Banjir Mantra. Nah, Banjir Mantra ini adalah akronim, Bu, singkatan dari bangunlah jiwa dan raga melalui permainan tradisional. Ya, ini dalam rangka apa? Untuk memenuhi kebutuhan murid pembelajaran berbasis proyek yang terintegrasi dengan mata pelajaran PJOK. Okay. Nah, kemarin saya alhamdulillah sebagai perwakilan guru penggerak Kota Malang, saya mendapatkan amanah untuk mengikuti pelatihan PKG PJOK selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari Oktober kemarin, ya, Oktober, November, nanti insya Allah di akhir bulan Desember nanti. Dan ini adalah tugas puncak yang harus saya sampaikan. Sebelumnya sudah banyak rangkaian tugas yang saya lakukan, mulai dari mengerjakan DLMS, mengerjakan tugas aksi nyata, dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi ini adalah program yang berbasis kolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu kenapa saya mengundang ibu-ibu semuanya peserta paguyuban, karena kita tahu bahwa sekolah kita kan gurunya cuma hanya ada 2, ya, dan kita butuh sekali kerjasama, kolaborasi dari panjenengan semuanya untuk sama-sama mensukseskan program ini nanti ke depannya. Oke, saya lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh saya dikat, biar tidak lupa pertanyaannya, atau yang bawa buku catatan boleh dicatat dulu, mungkin pertanyaannya bisa diberikan di belakang nanti. Oke, saya lanjutkan. Nah, latar belakang kenapa saya memilih program ini, Banjir Mantra ini, pasti ada sesuatu yang melatar belakangi ibu semuanya, ya. Ini kok tegang semuanya, ya. Nah, supaya nggak tegang, saya ingin buat bikin dulu, ya. Nanti kalau saya bilang TK Harapan Bangsa, dengan bilang jaya luar biasa. Nah, itu artinya ke atas, ya. Jangan ke depan, lanjut temannya, ya. Oke, coba ya kita tes, ya. Kita tes untuk pemakai kita. TK Harapan Bangsa, jaya luar biasa. Ulangi lagi, yuk. Sekali lagi, ya. TK Harapan Bangsa, jaya luar biasa. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih, luar biasa. Oke, baik, saya lanjutkan. Latar belakang. Nah, ini latar belakang. Apa sih yang latar belakangi program ini? Jadi kita tahu bersama bahwa anak-anak kita zaman sekarang, ya, Gen Z, Gen Alpha, ini kan anak saya belajar Gen Z dasarnya, itu kan sukanya main gadget, tidak mau badan, iya kan, ya, termasuk anak saya juga, termasuk anaknya, saya ibunya juga suka main gadget gitu loh, ya. Nah, itu sesuatu yang nggak dipungkiri di era zaman digital sekarang ini, ya. Nah, sehingga dengan adanya kesenangan bermain gadget ini, ya, ini berdampak pada mengakibatkan peserta didik kurang semangat melakukan aktivitas gerak.
ya, alias mager, ya, malas geraknya. Nah, dari bukti bahwa anak-anak kita sekarang itu lebih banyak suka bermain gadget dibandingkan permainan tradisional. Setuju ya, sepakat? Ya. Nah, hal ini bisa kita lihat, bisa kita amati dari anak-anak kita di rumah, bagaimana keseharian mereka, ya. Dan tentunya ini akan berdampak pada kurangnya keterampilan fisik motorik dan sosial emosional pada anak. Ya. Karena kan kalau anak main gadget itu kan satu, mereka pasti kan duduk anteng gitu kan, ya. Duduk anteng. Yang kedua, biasanya sosialisasinya kurang, ya. Interaksinya kurang. Anak saya yang nomor 2 memang suka mabar. Dia main gadget tapi mabar. Mabar itu hanya main bareng dengan teman-temannya. Dia di sini, temannya di sana di sekitarnya. Tapi kan yang namanya meskipun main bareng kan nggak ada interaksi langsung dia mungkin. Dia kan bermain online. Nah, sehingga interaksinya kurang, kerjasamanya kurang. Nah, oleh karena itu pasti ada sisi negatifnya, ya. Nah, dalam permainan tradisional ini, ya, anak bisa mengenal konsep gerak dan melakukan berbagai aktivitas gerak, saling belajar kerjasama, saling mengenal satu sama lain, dan ikut melestarikan budaya Indonesia melalui permainan tradisional, ya. Nguli-nguli budaya bangsa ini. Jadi anak-anak kita ini kalau sekarang itu kan sudah di era zaman digitalisasi sekarang ini kan anak-anak sudah mulai kurang mengenal ya mungkin ya Ibu ya. Mungkin ada beberapa anak yang masih sih, ada beberapa anak yang saya lihat masih ada yang mau bermain kayak apa itu lompat tali. Terus saya lihat ada beberapa anak kampung sini itu masih ada yang mainnya keran, beberapa saja. Tapi sebagian besar sudah hampir ya nggak mengenal permainan itu tradisional. Nah, pada program Banjir Mata ini, yaitu Bangunan Jiwa dan Raga melalui tradisional ini, itu nanti akan dapat menguatkan kepemimpinan murid. Nah, ini loh tujuan kita nanti akan menumbuhkan kepemimpinan murid atau agensi, student agency. Ini nanti akan kita tumbuhkan kepada anak-anak kita dalam memberikan ruang dan melibatkan murid untuk menyuarakan bersuara atau voice, choice atau pilihan, dan kepemilikan murid atau ownership. Ya. Nah, dengan memberdayakan murid saat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi nanti anak-anak kita nanti akan kita libatkan. Ya, kita kan tujuan nanti dalam rangka menumbuhkan kepemimpinan murid. Sehingga nanti dalam kegiatan Banjir Mata ini nanti, dalam program ini nanti anak-anak akan kita berikan kesempatan untuk menyuarakan suaranya, ya, memberikan pilihan dan serta mempunyai rasa memiliki dari kegiatan ini nanti, ya. Kita diharapkan bisa memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid dengan pelibatan komunitas belajar sekolah atau KBS dalam pelaksanaan program, ya. Nah, kita tahu bahwa yang setelah saya melakukan pemetaan aset di sekolah ini di tingkat peradilan bangsa ini, saya melihat ada 7 aset atau modal utama atau kekuatan yang kita miliki sebagai kekuatan kita dalam pelaksanaan program ini, ya, yaitu ada aset manusia, sosial, lingkungan, alam, fisik, politik, finansial, dan budaya untuk mendukung pelaksanaan program. Nah, dengan adanya aset yang kita miliki ini nanti tentunya akan berkontribusi pada kesuksesan program. Nah, itu harapan kita semuanya. Saya jelaskan apa sih aset itu, nanti. Dari sini ada yang ditanyakan Ibu semuanya? Bisa paham ya? Atau saya lanjut dulu aja ya? Baik. Nah, ini tujuan program, ya. Tujuan program ini nanti ada 3. Program Banjir Mata ini nanti ada 3 ranah. Oke, yang pertama ada ranah kognitif, ya. Kognitif itu kemampuan berpikir anak, ya, berhubungan dengan kemampuan berpikir anak. Nah, di sini tujuannya peserta didik dapat mengenal aturan permainan dan mempraktikkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam berbagai jenis olahraga tradisional Indonesia. Ya, jadi nanti anak-anak bisa mengenal aturan, apa sih hal positif yang kita dapatkan dalam permainan tradisional tadi. Nggak cuma hanya memainkan, tapi mengerti manfaat atau hal-hal positif yang bisa mereka maknai dalam hidup sehari-hari. Ya. Yang kedua, tujuan program kedua adalah psikomotorik. Ya, ini yaitu meningkatkan
keterampilan fisik motorik peserta didik dalam melakukan berbagai macam permainan tradisional. Oke. Jadi harapan nanti anak-anak bisa terampil motorik kasarnya, motorik halusnya, ya, taktilnya. Juga nanti anak-anak diharapkan nanti bisa meningkatkan kesehatan, kebugaran dari anak-anak kita semuanya, ya, melalui permainan tradisional. Lalu yang ketiga, dari ranah efektif, ya, ini yaitu menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Nah, ini nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada anak kita nanti, sehingga dari permainan yang mereka lakukan itu nanti anak-anak bisa mencintai permainan tradisional, ya, mengenal sejarah, mengenal aturannya, mengenal nilai-nilai baik yang diambil, sekali anak bisa tumbuh rasa cinta, bangga terhadap budaya Indonesia, ya. Karena tradisional termasuk salah satu warisan budaya Indonesia, ya, yang harus kita lestarikan. Juga ini kerjasama, ini yang penting, ya. Kerjasama ini yang kita akan stimulasi pada anak-anak kita supaya mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, atau mungkin sendiri dengan orang tua juga. Kalau nanti misalkan kewajiban ada usulan, monggo, ini kan masih acara program, nanti bisa ada masukan atau bahan-bahan dari panjenengan semuanya. Selanjutnya, nih, nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, ya. Jadi nanti tidak hanya itu loh programnya, tapi kita punya tujuan yang jelas, ya, tujuan yang jelas, punya capaian yang akan kita ini ya nanti ya, akan kita tuju nanti, ya, dan hasil yang diharapkan dari program ini nanti. Ya, yang pertama, ini adalah tujuan yang pertama tadi saya jelaskan tadi. Nah, indikatornya pencapaiannya ada 4 di sini, ya. Jadi siswa dapat mengenal aturan permainan, ya. Yang kedua, siswa dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada pada permainan tradisional. Yang ketiga, siswa dapat mengenal nilai-nilai positif dari permainan tradisional. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktikkan perilaku positif melalui permainan tradisional. Ya, ini indikator pencapaian dari tujuan pertama. Nah, langkah-langkah aksi yang diperlukan, ya, ada beberapa poin ini. Yang pertama, mengenalkan berbagai permainan tradisional baik melalui video ataupun demonstrasi dari guru. Ya, nanti kita akan menampilkan video atau langsung memperagakan langsung kepada anak-anak. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan tradisional dan nilai-nilai positif dari permainan tradisional. Lalu memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba berbagai macam permainan tradisional. Selanjutnya, mengadakan sesi brainstorming. Biasanya kita kasih kayak sesi diskusi, ya. Kita membuka sesi diskusi kepada anak-anak untuk menuangkan ide-ide permainan tradisional yang dapat dimodifikasi. Nah, kenapa saya masukkan langkah-langkah ini? Karena saya melihat anak-anak kita itu kreatifnya luar biasa. Mungkin kalau kita membayangkan anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu beda, ya. Anak zaman sekarang itu aktifnya luar biasa, ide-idenya juga luar biasa gitu loh, ya. Bahkan mereka itu bisa loh, anak-anak seusia dini itu bisa menuangkan ide-ide karena mereka tidak terduga oleh kita kan dewasa gitu loh. You know what I mean? Karena pertanyaan itu juga sangat kritis sekali anak sekarang itu. Nah, terima kasih Bu Ibu, saya lanjutkan, ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, ya. Jadi nanti program Banjarmata ini nanti akan masuk ke dalam pembelajaran intrakurikuler, juga kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti bisa dimasukkan di tema Aku Cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, atau kita semua bersaudara, ya. Nanti kita sesuaikan dengan tema yang ada pada program sekolah, ya, ada pada program semester, ya. Nah, yang selanjutnya ini, jadi siswa kita ini akan dari TKA maupun TKB sebenarnya ada IBAN, ya, tidak TKB saja tapi juga TKA, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya terlibat. Ini lini masa perencanaan dan pelaksanaan program. Yang pertama nanti akan ada pengenalan dan pelatihan
mulai dari bulan Januari tahun ini ya, Januari bulan ini sampai Februari setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Jadi 3 hari selama 1 minggu, selama 2 bulan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan latih anak-anak dalam permainan tradisional, untuk mengenal permainan tradisional dengan durasi kurang lebih 30 menit. Nah, jadi kegiatan fisik motorik di awal sebelum masuk kelas ya. Dan nanti di bulan April itu 1 bulan saat kegiatan P5 dengan tahapan ada 4 minggu ya. Minggu pertama nanti ada penelitian dan pemilihan permainan tradisional. Minggu 2 sampai minggu 3 persiapan sarana dan prasarana dan latihan. Minggu yang keempat pelaksanaan puncak P5 yaitu demonstrasi dan kompetisi dan evaluasi ya. Jadi kurang lebih total 3 bulan program ini akan dilaksanakan. Nah, mitra dalam kegiatan ini nanti kita akan berkolaborasi dengan semua anggota komunitas yang ada di sekolah kita ya. Ada Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, saya dan Bu Novi sebagai koordinator dan fasilitator. Kita nanti perencana sebagai perencana, pelaksana, dan yang mengevaluasi program nanti anak-anak kita sendiri. Okay. Lalu panjenengan semuanya, ibu paguyuban ataupun orang tua akan membantu teknis pelaksanaan proyek. Oke, kita lanjut ibu semuanya ya. Masih semangat ibu semuanya? Oke, alhamdulillah. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih atas semangatnya ibu semuanya. Baik, saya lanjutkan. Nah, nanti insya Allah kita akan melibatkan komunitas di luar sekolah, ya, yaitu siswa kelas 1 hingga kelas 2 dan guru SDN BB5 sebagai tamu dalam pertunjukan dan kompetisi bermain tradisional, ya. Atau mungkin bisa jadi kita bisa mengundang ini ya, anak-anak pos PAUD misalnya, kan satu akrab ya kita ya, pos PAUD ataupun mungkin dari beberapa perwakilan TK dalam satu gugus misalnya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut lagi. Oke. Ini selanjutnya, nah ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini yang saya bahas di awal-awal tadi. Ternyata kita tuh memiliki aset yang banyak loh Bu. Jangan dikira wah ini sekolah kita kan sekolah kecil, gurunya cuma ada 2, bisa nggak sih program dijalankan? Ya itu kalau kita berpikir defisit, ya berpikir apa ya, berbasis kekurangan pasti kan kurang terus ya. Tapi kalau kita berpikir aset based thinking, kita berpikir positif, pasti nanti insya Allah bisa kok, gitu loh ya. Nah ini yang saya petakan dari aset-aset di sekolah kita ini, yang pertama yang berhubungan dengan program ini gitu ya, yang berhubungan dengan program permainan tradisional ini nanti. Yang pertama ada aset manusia, ya. Nah, aset manusia ini siapa saja? Ya siswa kita, peserta didik yang aktif bergerak, guru yang terampil dan kreatif, orang tua peserta didik yang dapat membantu dalam teknis kegiatan dan penyiapan alat atau bahan permainan tradisional. Ini adalah aset manusia yang kita miliki, ya. Nah, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam rangka mensukseskan program sekolah kita ini. Yang kedua aset sosial, yaitu kerjasama dengan orang tua peserta didik dalam peningkatan keterampilan gerak di rumah, ya. Kalau di sekolah kan tanggung jawab kita nih sebagai guru, tapi nanti saya minta kolaborasinya kerjasama juga di rumah. Jika nanti orang tua bisa mengajari anak-anak di rumah tentang gerak dasar, bagaimana sih melompat, meloncat yang benar, ya, berjalan yang seimbang dengan benar misalnya, atau bagaimana sih anak-anak melakukan permainan tradisional. Nah, kalau dulu kita kan pernah ya main bola bekel, main apa itu buku bakso sodor, bentengan, ya mungkin masih ada yang masih ingat Bu, permainannya bagaimana? Atau mungkin sudah lupa juga. Nah itu mungkin bisa kita ajari ke anak-anak kita, ya. Nah seperti itu. Dalam rangka untuk peningkatan keterampilan gerak di rumah, ya. Juga nanti kerjasama dengan siswa kelas 1 dan 2 dan guru SDN 5 sebagai partner dalam memeriahkan acara puncak P5. Kerjasama dengan guru dan peserta didik pos PAUD yang satu atap dengan TK dalam penyediaan tempat dan sarana prasarana. Ya. Yang selanjutnya aset lingkungan atau alam, ya. Nah kita punya lapangan yang disebut bukan lapangan kita, lapangan milik warga
yang ada di depan sekolah ini itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan proyek, ya. Batu-batu bata yang ada di sekitar sekolah kita, tanah, pohon, sampah organik dan sampah anorganik di sekitar kita, ya. Kebetulan kita juga dengan pasar tradisional belimbing, ya. Itu kan banyak ya bahan-bahan atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Nah itu mungkin bisa kita gunakan untuk alat atau bahan bermainnya anak-anak, ya, dalam memenuhi kegiatan permainan tradisional ini nanti, ya, berbasis proyek, ya. Jadi berbasis proyek. Aset fisik yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Nah, seperti lahan dan fasilitas bermain untuk permainan tradisional. Dan alhamdulillah kita punya beberapa alat permainan tradisional, ya, seperti simpai, terus dakon, nah coklat ini, ya, meskipun dari bahan plastik, ya. Tapi seperti ada pesawat juga ada coklat, nggak masalah, 3 berapa bisa lihat, itu bisa kita pinjam. Lalu ada batok kelapa untuk main egrang, ya. Terus ada lagi apa bu? Diklik kayu, nah ya diklik kayu, egrang, kelereng dan lain sebagainya. Ini bisa kita manfaatkan untuk alat dan bahan pembelajaran. Nah selanjutnya aset politik. Nah, alhamdulillah, ya, luar biasa kita beri operasi kepada Ibu Siti Khotijah karena beliau termasuk juga ketua gugus 12. Selain kepala sekolah, beliau juga menjabat sebagai ketua gugus yang punya kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik, ya. Dan ini juga kita kan kebetulan sekolah kita ini kan satu atap dengan POSPAUD, ya. Nah kebetulan kepala sekolah POSPAUD juga adalah Ibu RW dari wilayah sini, ya, yang menaungi sekolah kita. Nah sehingga juga menjadi aset politik juga, sehingga kita mempermudah kita untuk perizinan, misalnya untuk perizinan atau mungkin untuk penyediaan sarana prasarana publik, gitu, ya. Tuh. Nah itu aset politik yang kita punya. Nah juga ini, ya, pemanfaatan sarana publik untuk kegiatan pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid, ya. Jadi kalau kita berpikir aset based thinking, berpikir positif, Bu, insya Allah pasti ada. Kita untuk sebenarnya kaya loh, Bu, kaya. Jadi aset itu jangan dipikirkan hanya yang kita punya saja. Ternyata apa-apa yang ada di sekitar kita itu juga merupakan aset yang kita miliki, ya. Itu yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan belajar anak-anak kita. Selanjutnya finansial, aset finansial. Nah ini dukungan keuangan yang dimiliki sekolah atau ada uang kegiatan, ya. Nah itu juga iuran guru. Jadi ya kita juga split, Bu. Saya nggak langsung, sebenarnya kita tuh tiap beberapa bulan itu kita juga memberikan iuran kepada sekolah. Bulan apa? Untuk menutupi kebutuhan operasional sekolah kita. Kemarin misalnya kita beli kartip, kita beli apa-apa, dan itu juga kita saling membantu kerjasama, ya, saling tolong menolong. Itu yang kita misi yang kita bangun di sekolah kita ini adalah kita membangun sekolah ini secara kolaborasi dan saling tolong menolong. Nah ini digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran PJOK berbasis proyek, ya. Selanjutnya ini budaya, aset budaya. Nah, tanpa kita sadari, kalau saya mengamati, ya, yang tadi saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa anak di lingkungan kita itu masih ada loh yang melakukan permainan tradisional seperti engklek, kelereng, petak umpet, lompat tali, gitu. Bahkan anak kita kalau pagi hari kalau saya ajak main petak umpet, anak-anak masih minta terus, ayo Bu main petak umpet, ayo Bu main kucing dan tikus, ya nggak boleh gini. Seneng ya kalau anak-anak diajak main seperti itu, gitu loh, ya. Dan mesti nagih, ayo Bu kapan Bu main ini lagi Bu, ulah naga, Bu kapan main ini lagi. Itu sebetulnya secara nggak langsung sebetulnya anak-anak itu sudah ada keinginan, kesenangan, kemauan, minat untuk memperdalam lagi permainan budaya, memperdalam permainan tradisional, ya. Dan nanti harapannya ini bisa menjadi budaya, gitu, ya, budaya untuk anak-anak kita di zaman sekarang ini yang sudah sangat minim sekali, ya, tentang pengenalan permainan tradisional, ya. Nah ini anak-anak masih terlihat dilakukan oleh beberapa anak di masyarakat setempat. Ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran PJOK berbasis proyek.
Ya. Nah, di sini ini adalah aset yang kita miliki. Ya. Jadi jangan berpikir lagi, waduh kayaknya nggak mungkin bu, waduh kayaknya sulit susah bu kayaknya bu. Nah, kalau kita berpikir positif, pasti bisa. Asalkan kita saling bekerja sama, ya. Makanya panjenengan semua saya kumpulkan di sini dalam rangka apa sih? Kita dalam rangka untuk penyanaan persepsi, dalam rangka yuk sama-sama kita kembangkan sekolah kita tumbuhkan pembelajaran, kita tumbuhkan kepemimpinan murid dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya rencana evaluasi, ya. Jadi untuk evaluasi nanti ini, ya, lini masa pelaksanaannya evaluasi itu nanti kan akan dilaksanakan tiap 1 minggu sekali. Dan secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 1 bulan sekali selama periode pelaksanaan program Januari sampai Februari. Nah kebetulan Ibu, kita kan setiap hari Jumat kita kan ada kegiatan KBS atau Ombel. Nah itu bisa kita lakukan dalam kita gunakan juga untuk melakukan evaluasi. Ya, jadi evaluasi ini akan dilakukan selama periode pelaksanaan program. Ya, Januari sampai Februari dan bulan April setelah selesai kegiatan puncak P5. Ya, jadi nanti apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, serta umpan balik murid seperti apa, apakah anak-anak merasa senang atau mungkin tidak dengan rangkaian permainan tradisional nanti. Nanti siswa kita akan libatkan suara, pilihan, dan kepemilikannya dengan melakukan evaluasi diri dan bertanya tentang sesi permainan tradisional, serta mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pengalamannya di masa depan. Ya. Jadi ranah pembelajaran berbasis proyek Ibu tidak hanya anak-anak melakukan proyek, tapi juga ada sesuatu yang berdampak. Berdampaknya nggak hanya cuma sekarang, tapi juga nanti berdampak di masa yang akan datang. Itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Karena seperti itu. Ya. Selanjutnya ini kegiatan pelaksanaan evaluasi program dilakukan dalam bentuk ada beberapa, ada 3. Yang pertama bisa dalam rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, pengurus paguyuban, sekolah dan perwakilan peserta didik, wawancara langsung pada murid, ya, guru dan orang tua peserta didik, serta pengisian umpan balik dari tamu undangan yang hadir saat pelaksanaan acara puncak P5. Nanti kita akan membuat semacam angket atau kayak kemarin ya pas saat itu dia belum masuk ya. Umpamanya dia tahu ya. Kemarin acara puncak P5 tahun kemarin itu kan ada tamu dikasih ini ya, kertas untuk biar umpan balik. Yang P5 yang mamanya ini belum masuk ya, yang acara puncak P5 yang tema kreativitasku dan imajinasiku. Nah ini selanjutnya penanggung jawab pelaksanaan evaluasi program itu adalah masing-masing guru, baik TKA maupun TKB sebagai koordinator program. Nah nanti cara pendokumentasiannya bisa berupa foto, video, dan pencatatan mulai dari perencanaan, pengenalan hingga pelaksanaan program untuk bahan evaluasi. Nanti saya minta kerjasamanya ibu-ibu semuanya. Nanti kita akan bentuk tim lagi, tim kecil ya. Nanti yang siapa sih akan bagian pendokumentasian? Siapa nanti yang akan bagian misalkan penyiapan alat dan bahan? Nanti kita akan bentuk lagi tim kecil lagi nanti. Oke, selanjutnya. Nah, ini kemungkinan tantangan ya. Yang namanya program pasti ada yang namanya tantangan, kendala ya. Tapi kita jangan bilang kendala, saya bilang tantangan aja deh gitu. Kalau kita bilang kendala apa itu hambatan, nanti kok pikirnya jadi negatif gitu ya. Kita kan pikirnya jadi kurang terus gitu ya. Nah, kita bilang tantangan aja nih. Kemungkinan tantangan. Nah, yang pertama, tantangan pertama, sarana prasarana dan biaya yang minim dalam pelaksanaan program. Ya, kita tahu kita sekolah yang dalam fase ya masih merintis ya, kita masih sekolah yang kecil, sehingga pasti yang namanya sarana prasarana, biaya ini pasti juga minim ya, sehingga ini juga menjadi tantangan buat kita semuanya. Tapi saya yakin yang namanya permasalahan pasti ada solusinya. Nah, di sini solusi yang saya berikan adalah kita tadi memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita tadi yang saya jelaskan tadi, ya.
Selanjutnya tantangan yang kedua, banyak peserta didik yang belum terlatih dalam memainkan permainan tradisional. Ya, mungkin ada beberapa anak yang sudah terlatih, tapi ada beberapa sebagian yang belum. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu kita melatih keterampilan gerak dasar lokomotor. Lokomotor apa sih Ibu? Ada yang tahu? Lokomotor adalah gerak berpindah tempat, ya, seperti melompat, meloncat, berlari, nah, itu berjalan, gitu ya. Kalau lokomotor itu gerak yang tidak berpindah tempat, seperti jalan di tempat, berdiri, ya, mengangkat kaki, mengayunkan tangan, ya, dan sebagainya, ya. Lalu gerak manipulatif, yaitu gerak dengan menggunakan benda, seperti bermain bola basket, bermain bola voli, sepak bola, kita menggunakan alat atau benda. Nah, ini sebagai model gerak dalam permainan tradisional, baik di sekolah bersama guru maupun di rumah bersama orang tua peserta didik. Nah, serta membiasakan anak bermain permainan tradisional baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, kenapa panjenengan semua saya undang di sini, termasuk ibu-ibu yang dari Kabupaten Paguyuban, ya. Saya ingin menyerang persepsi dengan panjenengan semuanya. Saya ingin meminta kepastian kerjasama dengan panjenengan semuanya. Yuk sama-sama kita sususkan program ini, ya, sehingga nanti kita tidak akan bisa berjalan tanpa kolaborasi panjenengan semuanya. Karena panjenengan semua adalah aset yang kita miliki juga, ya. Ya, baik. Selanjutnya, tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Ya, yang namanya anak ya ibu ya semuanya ya, pasti ada yang aktif, orang sing drewel gitu ya, orang sing meneng, nah itu ya ada gitu ya. Kalau nggak dobrak-obrak gitu ya nggak mau gerak gitu kan ya ada. Nah oleh karena itu solusinya adalah kita memberikan motivasi dan apresiasi pada peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak. Jadi kita sering-sering ibaratnya memberikan pujian, memberikan penghargaan. Penghargaan itu nggak dalam bentuk uang saja atau dalam bentuk hadiah, nggak dalam bentuk pujian. Misalnya, wah luar biasa Mas Gemiza, hari sudah bisa loh memainkan bola dengan baik, misalkan gitu. Wah Mbak Nadia sudah hebat loh, hari ini sudah bisa melambungkan bola dengan benar. Nah, itu kan sudah termasuk apresiasi atau penghargaan kepada anak kita, gitu ya. Selanjutnya ini, tantangan berikutnya adalah kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua peserta didik dan komitmen bersama untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini betul. Ini saya menulisnya berdasarkan apa yang saya rasakan dan apa yang saya temui di lapangan, gitu ya. Saya merasa yang aku kok itu aja ya, gitu ya. Bahkan saat kegiatan parenting pun kelas orang tua, doang sampai apa loh setelah parenting gue gitu ya. Gitu. Jadi ini menjadi tantangan buat kita semuanya, ya. Program-program kita tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari semua warga yang ada di sekolah. Panjenengan, ibu-ibu semuanya, saya sebagai guru, ibu sebagai kepala sekolah, anak sebagai peserta didik, semua adalah satu komunitas, satu keluarga besar. Ya, kita tidak akan bisa berkembang tanpa kolaborasi kita bersama. Nah, solusinya bagaimana? Yaitu melakukan komunikasi yang efektif. Ya, kita melakukan komunikasi yang efektif. Sesuatu pasti ada solusinya, asalkan dibangun dengan komunikasi yang baik, ya, seperti itu. Dan melibatkan orang tua peserta didik dalam kegiatan KBS serta kegiatan parenting yang berkelanjutan, ya. Jadi ini beberapa tantangan yang saya dapatkan. Mungkin ada beberapa lagi tantangan yang mungkin masih belum saya pikirkan, ya, yang belum saya tuliskan di sini, ya. Nah, saya rasa dengan kita berkolaborasi bersama, bekerja bersama-sama, saya yakin bersama kita bisa mewujudkan program sekolah yang berdampak pada murid. Amin Allahumma amin. Oke, selanjutnya kita buka sisi pertanyaan gini. Kok saya kasih ngomong kok gak enak gitu loh, kok tajaannya kok gurui gitu ya. Saya ngomong terus, monggo. Ini kan program kita bersama nih ibu semuanya. Nanti monggo kalau ada masukan, umpan balik atau saran, ayo kita diskusikan. Bu, kayaknya ini deh bu, kayaknya bu, ada yang perlu dimasukkan atau mungkin ada yang perlu dikurangi misalkan. Itu monggo. Oke, monggo bu, kita santai saja. Ibu semua yang ada di sini, Ibu ini adalah program, ya, program tapi harus dilaksanakan. Nah,
untuk bisa melaksanakan program ini, karena program ini kita buat, kita susun adalah untuk murid, sedangkan murid itu kan ya anak-anak kita, ya murid itu anak kita, maka kami perlu dukungan semuanya. Nah, dukungan yang pertama adalah yang kami harapkan, meskipun nanti ini programnya ini ya, bulan Januari ya ke depan, tetap nanti kan setelah rambutan semester 1. Nah, saya berharap supaya anak-anak itu terlibat langsung gitu ya. Maka saya berpesan, karena anak-anak supaya terlibat langsung dan anak-anak supaya nanti kenal dengan permainan-permainan tradisional, anak-anak nanti tidak begitu senang buat rasanya kan gak HP rasanya gak sah. Nah, kan begitu kan. Tapi ini kita alihkan sedikit demi sedikit, dan saya pasti bisa ya. Pasti kita alihkan anak kepada mengenal budaya, tradisi, dan juga permainan tradisional yang masih positif dan untuk anak-anak. Maka dukungan yang pertama adalah saya berharap anak-anak jangan sampai tidak masuk. Karena ini tidak terlaksana lagi. Jadi Januari sampai Februari itu bulan Maret dan seterusnya itu sudah beda programnya ya. Jangan sampai tidak ikut eman ya. Seperti kalau kegiatan puncak tema, tapi kan tahun depan sudah beda ya. Terus jika ada yang berpikiran, kadang ada yang berpikiran negatif gitu ya, coba malu. Nah, minimal begitu. Nah, karena kan kayak kemarin ketika kita melakukan diundang dinas punya program senam massal. Nah, ikut-ikutan nggak apa-apa, padahal Bu Guru ini ketika menyusun ini kan sudah betul-betul dirancang banget begitu ya. Nah, terus nggak ikut, terus Pak Nasional nggak ikut, apa sih gunanya? Bagi kita kelihatannya nggak ada gunanya, karena kita sudah tua. Tapi kan bagi anak-anak ini kan kegiatan ini adalah momen yang dan memang kenalkannya ya pada saat mereka usia balita begini. Nanti efeknya dibawa kapan? 20 tahun, 15 tahun yang akan datang. Nah, itulah pengaruh pendidikan. Ya, jadi apa sih bu loncat-loncat masih aku bisa, ya sampai dia bisa, tapi kan bukan untuk anak-anak. Nah, begitu ya. Seperti bermain kemarin itu egrang ya, loh itu ya ternyata kita dulu aja ya latihan di SEU gitu loh. Ternyata tidak gampang gitu. Makanya besok itu saya minta demonstrasi, kita ngundang teman-teman nanti anak-anak saya ngajari, bisa ngajar gurunya juga ngajar wali murid nanti. Nah itu ya, saya mau nanti itu kepada ibu-ibu yang hari ini tidak terundang begitu ya, ya dukungannya ke sekolah Bu, anak itu sekolah itu dimasukkan ya, jangan nyakit gak berbuku gak eman ya. Nah kemarin kan akhirnya kegiatan susulan mau ikut lagi ya sudah nggak bisa kan eman, dan itu terbawa di memorinya anak-anak gitu ya. Jadi saya mohon, saya kira itu dukungannya ya. Nanti juga ibu-ibu juga kita akan bentuk rapat panitia kecil, nanti kita akan bisa berjalan bagus juga kalau ada dengan dukungan dari panjenengan ya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mohon kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo ya. Terima kasih Bu Khadijah. Monggo beri aplaus dulu buat kepala sekolah kita yang luar biasa ini, oke? Oke. Selanjutnya ya. Jadi kuncinya adalah dukungan dan kerjasama dari panjenengan semuanya. Mamanya bisa mau tadi ada yang bertanyakan? Monggo silakan. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Bu Lucy. Saya mau bertanya, gimana caranya untuk mengurangi anak itu supaya mengurangi permainan kayak handphone gitu tuh. Soalnya anak saya itu kalau main HP itu berjam-jam, tapi kalau diminta itu anaknya nangis apa nggak mau gitu. Gimana caranya solusinya? Terima kasih. Sebelum saya jawab, baik, terima kasih ya Mama Gwiza atas pertanyaannya. Baik, sebelum saya jawab, ibu-ibu ada yang bisa ngasih masukan? Ini kan panjenengan semua juga punya anak ya, pasti punya permasalahan yang sama juga ya. Monggo saya kasih kesempatan dulu. Ini kalau perasaan aku nggak berhasil jawaban.
Oke, Bu Novi, monggo Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sekolah kan udah ya, di sekolah ada bu guru, nggak mungkin kan mainan gadget ya di sekolah. Kalau di rumah itu diganti dengan permainan yang lain, nah misalnya mengajak anak, oh ayo yuk gambar yuk, gambar. Mungkin ada kertas-kertas bekas yang bisa digunakan, kan baliknya mungkin ada tulisan, baliknya bisa digunakan untuk menggambar itu. Atau bisa dengan permainan yang lain, atau mainan bola, atau permainan yang ada di rumah. Orang tua harus kreatif ya. Orang tua harus kreatif supaya anak tidak bermain gadget. Kalau ponakan saya itu ya sama bermain gadget juga. Jadi kebetulan bulenya ini guru TK. Jadi saya harus apa ya? Ayo gambar yuk, ayo mainan ini yuk. Pokoknya umek di rumah seperti itu. Jadi sebisa mungkin orang tua harus bisa mengalihkan permainan ini, permainan pokoknya iya, iya, dengan menggambar, dengan bermain fisik, atau Bu Lucy tadi bilang ayo permainan fisik lokomotor, ya, lompat-lompat, lari-lari di halaman, atau oh ayo mainan di luar yuk, mainan belajar mainan engklek itu kan bisa ya. Atau selain kalau di dalam rumah bisa menghitung benda, ayo belajar menghitung yuk, mainannya dihitung yuk ada berapa gitu. Atau kalau punya Lego yuk nyusun Lego yuk, yuk itu warna apa legonya, legonya dihitung ada berapa, seperti itu. Terima kasih, mungkin Bu Lucy bisa menambahi. Terima kasih. Beri aplaus dulu buat Mama Guizen dan Bu Novi ini, luar biasa ya. Jadi ini sebetulnya bukan permasalahan Mama Guizen aja ya, saya juga loh ya. Karena kalau zaman sekarang ini kan memang anak-anak kita itu nggak bisa kepisah ya dengan apa itu di digital, dengan media digital ya gitu. Memang sudah tuntutan dan sudah kondisi yang mau nggak mau anak kita berada pada kondisi ini gitu loh ya. Nah mungkin saya mungkin jadi penengah aja ya. Kalau tadi kan Bu Novi kan tadi memberikan masukan luar biasa tadi ya. Kita dampingi anak-anak kita alihkan gitu ya dengan permainan yang lain gitu ya. Nah permasalahannya Bu, iya aku mewakili Mama Yanti, mewakili Mama Ria yang kerja misalkan. Lola kerja gimana Bu? Sopo sih nggak dampingi anak saya kerja pagi sampai sore misalkan. Saya aja yang guru Bu, jujur di rumah anak saya main, saya juga main. Aku main laptop, saya kerja tugas di laptop dewe-dewe. Anak saya juga, nah seperti itu. Nah tapi memang betul apa yang Bu Novi tadi. Kalau kita mau meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita, pasti mereka tidak akan menyentuh lagi yang namanya gadget. Paling nggak mengurangi lah gitu loh ya. Karena apa? Anak saya pun juga mesti nagih. Ayo Ma main ambil aku Ma. Misalnya anak saya sudah SD loh ya, tapi tetap ingin didampingi main. Ayo Ma main dakon ambil aku Ma. Atau Ma ngonconi aku ini Ma, kerjaan tugas misalkan. Seperti itu. Nah jadi memang kita harus investasi waktu kita untuk anak-anak kita. Paling nggak luangkanlah waktu ya. Paling nggak berapa jam lah sehari. Masa sampai pagi sampai malam nggak ada waktu sama sekali untuk anak kita gitu loh ya. Kalau mungkin kita nggak bisa langsung menghilangkan nggak, mungkin kita akan mengurangi sedikit demi sedikit ya. Mungkin minggu ini kita target anak-anak mungkin tak kurangi waktu 1 jam lah untuk bermain misalkan bermain gadget pelan-pelan, nggak bisa langsung digas, nggak boleh. Wah nanti depresi kan seperti itu. Jadi pelan-pelan kita buat kita mungkin di rumah bisa membuat ide bersama dengan anak-anak. Kamu misalkan suka main apa ya di rumah ya? Ayo kita kegiatan bareng yuk ambil mama gitu loh ya. Kita tawarkan kepada anak kita. Biasanya anak sekarang ini lah kita ngasih solusi, anak atau nggak mau mah, nggak pengen main iku. Biarkan mereka sendiri ngasih ide-ide mereka. Ayo kamu pengen main apa? Kalau saya biasanya kan anak-anak saya kan suka gambar gitu loh ya. Makanya tak kasih kertas gambar, tak belikan krayon yang unik-unik gitu kan ya, karena dia seneng ya gitu ya. Jadi ya kita kan beritahu anak kita. Jadi bagaimana caranya kita menyiasati anak-anak kita untuk berkreasi di rumah.
Sehingga dengan sedikit demi sedikit kita akan memulai pembiasaan bermain gadget tadi. Ya. Terima kasih Mama Guizan, terima kasih Bu Novi ya. Jadi luar biasa. Saya senang sekali hidup seperti ini ya. Jadi panjenengan juga ada masukan, ada rasa keingintahuan untuk sama-sama bagaimana sih kita mendidik anak-anak kita. Ya. Terima kasih. Monggo ada masukan lagi ataupun ada pertanyaan dari program yang saya sampaikan tadi. Ya. Kira-kira saya tawarkan ini nanti kan masih bulan Januari ya. Bagaimana sepakat ya kita sama-sama untuk memberikan dukungan, berkolaborasi. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat ya Ibu semuanya? Sepakat. Jangan sampai ada Nah, berarti semuanya sampai dimasukkan. Iya, Januari. Iya. Nah, nanti kan letak, nanti dengan guru. Makanya kegiatan ini disusun sebenarnya untuk mengurangi anak-anak dengan mengurangi anak-anak dengan bermain dengan HP. Nah, jadi kan bisa bermain lewat yang ada di rumah. Gitu. Ini kita juga nggak alatnya juga nggak mahal-mahal kok, ya. Bahkan terjangkau, batok kelapa kan terjangkau, semuanya di pasar. Ya, nanti kita siapkan. Nanti kerja ini murah, tidak mahal dan tidak perlu waktu yang khusus enggak, tapi di dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Nah, yang penting itu tadi nanti kerjasamanya satu, anak-anak aktif bersekolah. Nah, jangan sampai tidak ada yang tidak masuk karena tidak terulang. Dua, nanti ketika nanti pulang dari sekolah tadi sudah latihan apa? Nah, itu direkol lagi. Tadi sudah latihan apa? Sudah latihan gini-gini. Insya Allah nanti kita berhasil, anak-anak akan berkurang dengan bermain gadget. Nah, begitu ya. Mungkin menambahkan yang tadi dikatakan Bu Lucy dan Bu Novi ya. Bagaimana cara buat Bu, misalnya buat kesepakatan. Yuk, habis pulang sekolah jam 12 bisa kan tidur ya, habis makan tidur. Pokoknya pegang HP-nya nanti jam sekian. Selama itu ya jangan pegang. Nah, ibu juga gitu. Jangan kalau ada mau tiktokan, tapi orang di mana nggak ada bikin tiktokan di ya nggak bisa. Jadi nggak usah pegang HP kalau tidak perlu begitu. Nah, memang dunia ini sudah berbalik ya. Dunia sudah dulu awal-awal ada HP Bu. Saya itu sama Bu guru di sekolah aja. Bu guru selama masuk kelas HP tidak boleh dibawa. Kadang-kadang ya Bu guru begini. Nah, tapi sekarang tidak bisa, sekarang kegiatan anak-anak harus difoto. Ya kan ya repot dulu kan. Jadi kita sudah dunianya beda. Cuman paling tidak bahwa dunia digital itu ya memang menuntut seperti itu. Cuman anak-anak tidak sampai kebablasan, terutama sikap dan moral perilakunya. Ya. Karena apa nanti anak-anak mencet ya jadi pencet ada yang saya lihat yang nggak benar loh, iya, ya yang nggak benar ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih ya dukungannya. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kegiatan KBS kita ya berjalan dengan lancar. Dan terima kasih atas masukan, umpan balik dan pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Ini supaya lebih bermanfaat, barokah dan mendapat ridho Allah, kita nanti berdoa bersama-sama ibu semuanya nggih. Semoga program kita nanti berikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Amin Allahumma amin. Monggo Ibu Siti Khotijah untuk memberikan doa. Ibu, coba kita berdoa sebentar ya. Penulisnya bisa dihentikan dulu Bu, kita berdoa dulu. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, siang ini ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah dalam rangka sosialisasi program kegiatan Banjir Mantra. Ya Allah ya Tuhan kami, program ini kami susun adalah dalam rangka untuk kegiatan pembelajaran anak didik kami. Oleh karena itu ya Allah, bantu kami supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat serta penuh hikmah baik bagi kami yang ada di sini, pada wali murid khususnya dan juga kepada anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami sadar
Tanpa bantuan dan pertolongan Panjenengan ya Allah, tidak akan kami bisa melaksanakan semua ini dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya tutup, saya akan berikan yel-yel dulu penyemangat nggih. Nggih. Seperti tadi ya. Tekad kegagapan bangsa, jaya, jaya, jaya luar biasa. Kalau saya bilang Banjir Mantra, sukses, sukses, sukses luar biasa gitu nggih. Nggih. Banjir Mantra, sukses, sukses, sukses luar biasa. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bu Ibu.